Halo sahabat suara, selamat datang di suarabuku.id. Di episode ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul Find Your Why, A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team, karya Simon Sinek bersama David Mead dan Peter Drucker. Perlu aku tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, melainkan rangkuman interpretatif yang aku susun dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dicerna dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jujur saja, banyak dari kita hidup seperti sedang menyelesaikan daftar tugas, tanpa pernah benar-benar berhenti dan bertanya, untuk apa semua ini? Kita sibuk mengejar tenggat, target, cicilan, ekspektasi keluarga, standar sosial, dan tekanan lingkungan. Dari luar, hidup tampak bergerak. Tapi di dalam, seringkali terasa hampa. Seperti ada mesin yang terus berputar, tapi arah tujuannya kabur. Yang jarang kita sadari adalah, kelelahan paling dalam bukan datang dari banyaknya aktivitas, melainkan dari tidak adanya makna yang jelas di balik aktivitas itu. Di titik inilah, gagasan tentang why menjadi sangat relevan. Bukan sebagai konsep keren untuk dipajang di profil LinkedIn, tapi sebagai fondasi cara kita menjalani hidup. Why bukan tentang apa yang kita kerjakan, bukan juga tentang bagaimana caranya. Why adalah alasan emosional terdalam yang membuat semua itu layak diperjuangkan. Banyak orang mengira mereka sudah tahu why-nya. Jawabannya sering terdengar seperti ini: demi uang, demi keluarga, demi masa depan yang aman. Tidak salah, tapi itu belum sampai ke inti. Uang hanyalah hasil, keamanan hanyalah efek. Pertanyaannya selalu bisa didorong lebih dalam. Kenapa keamanan itu penting? Kenapa uang itu berarti? Apa yang sebenarnya ingin kita lindungi, bangun, atau wujudkan lewat semua usaha ini? Disinilah banyak orang salah langkah. Kita berhenti terlalu cepat di jawaban yang terasa rasional. Padahal, yang menggerakkan hidup justru sesuatu yang emosional. Di dunia kerja ini sangat terasa. Ada orang yang tampak sukses secara angka, tapi terlihat kosong secara batin. Ada juga yang pekerjaannya biasa saja, tapi penuh energi, konsisten, dan tidak mudah goyah. Bedanya seringkali bukan di kecerdasan atau kesempatan, tapi di kejelasan alasan. Ketika why tidak jelas, kita mudah terjebak overthinking. Setiap keputusan terasa berat, takut salah, takut ketinggalan, takut tidak cukup. Kita mudah membandingkan hidup sendiri dengan orang lain, karena tidak punya kompas internal. Akhirnya, standar hidup kita ditentukan oleh luar, bukan oleh nilai yang kita yakini. Why berfungsi seperti jangkar. Ia tidak menghilangkan badai, tapi membuat kita tidak hanyut. Yang menarik, why bukan sesuatu yang perlu diciptakan dari nol. Why sudah terbentuk sejak lama, biasanya dari pengalaman hidup yang paling membekas. Dari momen-momen ketika kita merasa sangat hidup, dari situasi sulit yang membentuk cara kita melihat dunia, dari peran yang tanpa sadar sering kita ambil. Perhatikan pola hidupmu. Dalam situasi apa kamu paling peduli? Masalah apa yang paling membuatmu tidak bisa diam? Hal apa yang jika diabaikan, membuatmu merasa tidak jujur pada diri sendiri? Seringkali, jawabannya tidak dramatis. Tidak selalu tentang menyelamatkan dunia. Kadang hanya tentang membuat orang merasa aman, membantu orang memahami, menghubungkan yang terpisah, menjaga agar sesuatu tetap manusiawi di tengah sistem yang dingin. Di relasi, kejelasan why juga krusial. Banyak hubungan terasa hambar bukan karena kurang cinta, tapi karena tidak ada nilai bersama yang disadari. Kita bersama karena kebiasaan, status atau tekanan sosial, bukan karena kesadaran. Ketika konflik datang, hubungan tanpa why mudah runtuh, karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk bertahan dan bertumbuh. Dalam urusan uang, ini juga relevan. Uang penting, tapi tanpa why, uang menjadi sumber kecemasan tanpa akhir. Selalu kurang,
selalu ingin lebih, selalu takut kehilangan. Ketika uang terhubung dengan makna, cara kita mencarinya, menggunakannya, dan melepaskannya menjadi lebih sehat. Why juga membantu kita memahami stres, bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk menempatkannya. Stres tanpa makna terasa menindas. Stres dengan makna terasa menantang. Ada bedanya antara lelah yang menguras dan lelah yang membangun. Yang sering diabaikan adalah menemukan why bukan proses instan. Ini bukan soal membaca satu kalimat lalu hidup langsung berubah. Ini proses refleksi yang jujur dan kadang tidak nyaman. Karena kita harus melihat kembali cerita hidup kita tanpa romantisasi. Mengakui apa yang membentuk kita, termasuk luka dan kegagalan. Disinilah keberanian dibutuhkan, karena ketika why mulai jelas, hidup menuntut konsistensi. Tidak semua pilihan akan terlihat aman, tidak semua orang akan setuju, tapi kejelasan ini justru menyederhanakan hidup. Banyak keputusan yang dulu membingungkan, sekarang terasa lebih terang. Dalam konteks tim dan organisasi, dampaknya berlipat ganda. Tim yang hanya disatukan oleh target akan rapuh, tapi tim yang disatukan oleh makna punya daya tahan. Mereka tahu kenapa mereka melakukan ini bersama. Mereka bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan arah. Di realita Indonesia, di mana banyak orang tumbuh dengan narasi yang penting aman, konsep ini terasa menantang sekaligus membebaskan. Aman itu penting, tapi aman tanpa makna seringkali terasa seperti penjara yang nyaman. Why bukan ajakan untuk nekat, tapi untuk sadar. Mungkin kamu bertanya, bagaimana kalau saya belum tahu why saya? Itu bukan kegagalan, itu justru awal yang jujur. Banyak orang hidup puluhan tahun tanpa pernah berhenti untuk bertanya dengan serius. Kesadaran bahwa kamu ingin tahu saja sudah langkah besar. Mulailah dengan mendengar cerita hidupmu sendiri. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memahami benang merahnya. Dari situ, why perlahan muncul, bukan sebagai slogan, tapi sebagai arah. Pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan hidup tanpa ragu, tapi hidup yang tahu kenapa tetap melangkah meski ragu. Bukan hidup tanpa lelah, tapi hidup yang tahu untuk apa lelah itu dijalani. Jika rangkuman ini terasa bermanfaat, kami sangat menganjurkan kamu untuk membeli dan membaca buku aslinya, karena di sanalah detail, kedalaman, dan suara asli sang penulis benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Di tengah hidup yang sibuk, perhatianmu itu berharga, dan kami menghargainya. Semoga rangkuman ini bukan hanya menemani, tapi juga membantu kamu berpikir lebih jernih dan melangkah lebih sadar. Sampai jumpa di audiobook berikutnya, hanya di Suara Buku ID.